Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan menyebutkan beberapa metode yang digunakan di dalam materi ini, yaitu yang pertama, menggunakan metode pembelajaran ceramah adalah penerakan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Yang kedua, metode pembelajaran beregu adalah suatu metode mengajar di mana pendidiknya lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai tugas. Nah, itulah beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran ini. Oke, mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Ihsan Tandria Padang Wahyudi. Kali ini kami diamanahkan oleh dosen kami yaitu Pak Kamus dalam mata kuliah metodologi pembelajaran PAI berbasis IT. Dalam kali ini kami akan membahas tentang desain metode pembelajaran berbasis IT pada materi akidah MTS dan SMP, yaitu materi kita tentang bagaimana adab salat dan zikir untuk kelas 7 MTS. Sebelum itu kita harus membahas tentang peta konsepnya bagaimana adab salat dan zikir. Yang pertama kita harus ketahui bagaimana pengertian salat dan zikir. Yang kedua, bagaimana cara-cara membiasakan salat dan zikir. Yang ketiga, bagaimana memanfaatkan salat dan zikir. Yang keempat, bagaimana dalil salat dan zikir. Dan yang kelima, bagaimana cara mempraktikkan salat dan zikir. Terus kita masuk ke dalam pengertiannya. Di sini kita akan membahas pengertian bahasa istilah. Nah, terus pengertian bahasa salat ialah doa. Menurut bahasa salat ialah doa. Menurut istilah salat ialah bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dalam rangka menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalil salat? Dalil salat itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 43 yang berbunyi, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Itu dalil tentang salat. Kita masuk ke dalam bagaimana pengertian zikir menurut bahasa dan istilahnya. Menurut bahasa, zikir ialah mengingat atau menyebut. Nah, itu pengertian menurut bahasa. Menurut istilah, zikir ialah suatu kegiatan yang dilakukan dengan konsentrasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita masuk ke dalam bagaimana sih cara-cara membiasakan untuk salat? Nah, oke, kita akan membahas yaitu yang pertama cara-caranya menyadari bahwa ibadah yang paling pokok adalah salat. Yang kedua, menyadari bahwa ciri utama orang Islam adalah salat. Yang ketiga, menyadari bahwa dalam salat ada doa. Yang keempat, melatih diri melaksanakan tanggung jawab dan kedisiplinan. Yang kelima, banyak bergaul dengan orang yang rajin salat. Yang keenam, tidak terlalu banyak melaksanakan kegiatan yang menyita waktu sehingga lupa waktu salat. Dan yang ketujuh itu apa? Meyakini bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling baik adalah melaksanakan salat. Terus bagaimana cara-cara untuk membiasakan berzikir? Bagaimana cara-caranya? Itu yang pertama, menyadari bahwa dengan berzikir berarti mengingat akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadari bahwa zikir banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, menyadari bahwa zikir adalah pelengkap salat. Yang keempat, membiasakan diri membaca takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang untuk berzikir. Yang keenam, menghindari perkataan buruk dan berusaha menjadi orang sabar. Dan yang ketujuh, berusaha melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Terus kita masuk ke dalam bagaimana manfaat salat tersebut. Nah, manfaat salat itu yang pertama kita harus ketahui dapat melaksanakan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat lebih dekat
dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perasaan menjadi tenang. Yang keempat, semakin menyadari akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mewujudkan manusia, barakallahul kharima. Yang keenam, menjadikan manusia berperilaku disiplin, sabar dan tawakal. Yang ketujuh, dapat dimudahkan segala urusan dan persoalan hidup. Yang kedelapan, dipermudah segala keinginan atau cita-cita yang hendak dicapai. Yang kesembilan, dikabulkan doa-doa kita. Yang sepuluh, menjadikan manusia sehat jasmani dan rohani. Yang kesebelas, memantapkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang ke-12, yaitu akan masuk surga jika dilakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manfaat zikir, dalil-dalilnya dan bagaimana cara mempraktikkan salat itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Wahyudi di materi kali ini. Dengan ini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami tentang adab salat dan zikir. Saya akan memasuki manfaat zikir. Yang pertama yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sebagai pendukung salat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu menyehatkan manusia dari penyakit yang dideritanya. Yang kelima, menyehatkan jiwa. Yang keenam itu memupuk jiwa sosial di masyarakat. Yang ketujuh, terhindar dari bahaya. Yang kedelapan yaitu hati menjadi tentram. Yang kesembilan itu memanfaatkan keimanan. Ya, terus dalil tentang salat. Salah satu ayat yang menjelaskan adalah surah Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, rukulah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Kemudian dalil tentang zikir. Salah satu ayat yang menjelaskan adalah surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian praktis salat dan zikir. Itu yang pertama dilakukan pada waktu salat, disesuaikan waktu salat fardu atau waktu salat sunnah. Yang kedua, bacaan salat disesuaikan apakah bacaan waktu salat fardu atau salat sunnah. Yang ketiga itu setelah salat teruskan dengan zikir dan doa. Yang keempat yaitu salat dan zikir dilakukan secara khusyuk. Yang kelima yaitu bacaan dalam salat dan zikir dibaca pelan-pelan jika sendiri. Jika menjadi imam atau memimpin zikir, maka digunakan suara yang bisa didengar oleh makmum atau jamaah sehingga mudah untuk ditirukan atau diikuti. Yang keenam yaitu pandangan mata saat salat itu dan zikir menunduk. Yang ketujuh itu khusus zikir di saat tertentu, boleh dilakukan pada dengan sikap apa saja, asal tetap santun dan menjunjung tinggi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Materi kami mudah-mudahan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.